Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Anggraini, NPM saya 2142040. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Bisnis. Topik pada video ini akan membahas mengenai hukum bisnis pada hak cipta lagu. Hukum bisnis itu penting karena yang pertama, hukum bisnis mencakup ketertiban dan kepastian hukum. Hukum-hukum bisnis menciptakan suatu kerangka kerja yang memberikan ketertiban dan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Nah, jika kita mengetahui dan memahami dasar-dasar hukum memberikan pedoman bagi perusahaan maupun kita individu dalam bertransaksi dan berinteraksi. Yang kedua yaitu sebagai perlindungan hak dan kewajiban. Hukum bisnis memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hak cipta, perlindungan kreativitas dalam hukum bisnis. Hak cipta ini adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi karya-karya kreatif mereka nih. Ketika seseorang menciptakan sesuatu, misalnya seperti lagu, buku, atau gambar, hak cipta ini secara otomatis diberikan kepada mereka. Nah, contoh kasusnya itu misalnya seperti seorang musisi menciptakan lagu orisinal dengan hak cipta. Musisi tersebut dapat mengontrol siapa yang boleh merekam, menjual, atau menggunakan lagu tersebut dalam iklan contohnya. Jika seseorang melanggar hak cipta dengan menggunakan lagu tersebut tanpa izin, pencipta dapat menuntut ganti rugi. Yang kedua, hak merek menjaga identitas unik dalam hukum bisnis. Hak merek adalah hak hukum yang diberikan kepada pemilik merek untuk melindungi identitas dan reputasi merek tersebut. Merek bisa menjadi 3, yaitu merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif. Pendaftaran merek ini didaftarkan pada daftar umum merek serta diberi perlindungan untuk jangka waktu tertentu, yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang. Ketika suatu merek ini diciptakan dan digunakan secara komersial, hak merek itu diberikan kepada pemiliknya. Pendaftaran merek memperkuat perlindungan hukumnya. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan teknologi meluncurkan produk inovatif dan menciptakan merek unik untuknya. Dengan mendaftarkan merek tersebut, perusahaan dapat mencegah pesaing menggunakan merek serupa, menggunakan kepercayaan konsumen, dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa, menemukan jalan damai dalam konflik. Penyelesaian sengketa adalah proses menyelesaikan ketidaksepakatan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Ini tujuannya adalah mencapai kesepakatan atau keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Nah, proses penyelesaian sengketa dapat melibatkan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau proses penyelesaian alternatif lainnya yang membantu pihak-pihak ini menemukan solusi. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan dan mitranya memiliki sengketa terkait kontrak bisnisnya nih. Sebagai alternatif, mengajukan gugatan ke pengadilan. Keduanya ini setuju untuk mengikuti sesi mediasi yang dimana seseorang mediator membantu mereka untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir ada aspek hukum e-commerce, memastikan keamanan dan kepercayaan. Aspek hukum e-commerce adalah serangkaian aturan dan regulasi hukum yang mengatur transaksi bisnis online. Tujuannya adalah memastikan keamanan, keberlanjutan, dan perlindungan hak konsumen dalam lingkungan digital. Hukum e-commerce mencakup berbagai hal termasuk privasi data, perlindungan konsumen online, hak cipta digital, serta regulasi transaksi elektronik dan pembayaran. Contoh kasusnya itu seperti seorang konsumen melakukan pembelian online dan mengalami penipuan. Hukum e-commerce melibatkan regulasi yang menetapkan tanggung jawab platform e-commerce ini untuk melindungi konsumen dan mengatasi masalah transaksi tersebut. Pada awal abad ke-20, para pencipta lagu menyadari perlunya melindungi hak cipta mereka.
Hal ini melibatkan pembentukan organisasi pengelola hak cipta, seperti American Society of Composer, Author, and Publisher pada tahun 1914. Perkembangan hukum bisnis hak cipta lagu juga dipengaruhi oleh upaya internasional. Berbagai konvensi hak cipta internasional seperti Konvensi Bern pada tahun 1886 memberikan dasar hukum untuk perlindungan hak cipta lintas batas. Selanjutnya, dengan muncul teknologi digital dan perubahan format media, perkembangan ini mendorong perubahan dalam undang-undang hak cipta, mencakup platform digital dan model bisnis yang berkembang termasuk pemutaran lagu di tempat umum. Peran organisasi pengelola hak cipta menjadi kritis menetapkan tarif pemutaran lagu di tempat umum. Organisasi memainkan peran sentral dalam bernegosiasi dengan pemilik tempat umum. Putusan hukum signifikan, terutama terkait sengketa organisasi pengelola hak cipta dan pemilik tempat umum, membentuk landasan hukum yang memandu pembayaran hak cipta untuk pemutaran lagu di tempat umum. Hingga disahkan PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik, mengatur mengenai prosedur pembayaran royalti lagu dan musik untuk kepentingan komersial. Pembayaran royalti tersebut dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kita sering mendengarkan lagu di berbagai platform dari radio hingga streaming. Nah, hak cipta memastikan bahwa pencipta itu menerima royalti. Hal ini juga menciptakan motivasi untuk terus menghasilkan musik yang berkualitas. Praktik pembajakan dan penggunaan ilegal lagu melalui internet telah menjadi masalah serius. Situs web ilegal dan berbagai file dapat merugikan pencipta dan pemilik hak cipta. Dampaknya, pencipta mengalami kerugian finansial dan ini dapat merugikan industri musik secara keseluruhan. Beberapa orang mungkin menggunakan lagu tanpa izin berdasarkan interpretasi subjektif mereka tentang fair use. Dampaknya, kontroversi muncul ketika orang menggunakan lagu untuk tujuan tertentu tanpa membayar royalti. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial bagi pencipta dan pemilik hak cipta. Selanjutnya, pada era digital internet memungkinkan distribusi dan akses mudah terhadap musik. Hak cipta seringkali dihadapkan pada tantangan dalam mengatur penggunaan dan distribusi lagu secara online. Dampaknya, masyarakat dihadapkan pada pertanyaan etika dan hukum seputar unduhan ilegal dan streaming. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan sengketa hukum. Kesimpulan dari topik utama dalam video ini adalah perkembangan hukum bisnis hak cipta lagu itu mencerminkan evolusi masyarakat dan teknologi. Berdirinya organisasi pengelola hak cipta, konversi internasional, digitalisasi, penetapan tarif, putusan hukum, dan peningkatan kesadaran telah membentuk kerangka hukum yang menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kebutuhan publik. Dalam kehidupan sehari-hari, hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap kreativitas, memotivasi pencipta, dan memastikan royalti yang adil. Namun, tantangan seperti pembajakan, fair use yang subjektif, dan perubahan teknologi memunculkan kontroversi, menuntut adaptasi terus-menerus. Nah, pemikiran pribadi yaitu perkembangan dalam hukum bisnis hak cipta lagu mencerminkan dinamika antara perlindungan pencipta dan kepentingan masyarakat. Tantangan di era digital menuntut adaptasi dan keseimbangan yang bijak untuk memastikan kesinambungan industri musik sambil memenuhi kebutuhan publik akan akses yang mudah. Nah, saya mempunyai pertanyaan reflektif, yaitu bagaimana sih perkembangan teknologi terus mempengaruhi hukum bisnis hak cipta lagu?